Pemirsa, momen seorang bapak yang mengalami insiden motor mogok di pinggir jalan baru-baru ini jadi sorotan di media sosial. Dari video yang beredar, pengunggah video mengabadikan momen saat dirinya bertemu dan membantu seorang bapak di pinggir jalan. Dari keterangan yang diunggah tertulis, bapak tersebut diduga sudah lama berhenti di pinggir jalan lantaran motornya mogok. Bapak tersebut tidak bisa berjalan dan berharap pertolongan dari siapa saja yang lewat lantaran tak mungkin mendorong motornya karena barang bawaan di atas motornya cukup banyak dan berat. Kasihan abang ini sudah 30 menit menunggu pertolongan karena barang ia bawa sangatlah berat. Nah bang, gak nyala, bensinnya habis, harus nomor 2. Tadi pagi sih mogok juga, cuman cabut kabel. Oh. Dari wajah, sang bapak terlihat cukup kelelahan. Pengunggah video pun ikut membantu sang bapak dan bertanya permasalahan terkait motor si bapak yang mogok. Di tengah membantu, pengendara motor lain juga berhenti dan ikut membantu. Bapak tersebut pun dibantu 2 anak muda hingga akhirnya motor tersebut bisa hidup kembali. Soalnya waktu hidup tadi mau mati tuh dia nggak ada ini bang, nggak ada kayak matian gitu. Nah, ada pengapiannya nggak bang? Ada tuh. Ada, berarti angklongnya kan tuh. Coba bersihin apian tuh bang. Kuat banget dong. Kalau di sini nggak bakal bisa, apalagi tanjak. Pas rem mobil dari tadi. Kan setengah jam. الإسلام لنا دينا فسلام senyumlah syukuri hidup. Senyum pun langsung terlihat di wajah sang bapak. Bapak tersebut pun mengungkap rasa terima kasih lantaran bisa kembali melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan pekerjaannya. Video tersebut sontak jadi sorotan publik. Banyak yang salut dengan kebaikan para pengendara yang saling membantu di jalan. Orang yang baik hati ini langsung menghampiri bapak tersebut dan langsung membantu bapak tersebut. Baik banget loh, susah loh dapat orang yang begitu. Ternyata banyak juga ya masih kayak di dunia yang kejam dan julid seperti saya ini gitu ya. Ternyata banyak juga orang yang masih simpati ke orang lain, apalagi kalau misalnya kayak orang susah masih mau willing untuk nolong gitu. Jadi menurut aku ternyata hal-hal kayak gitu yang sebenarnya harus banyak dieksplor lagi dan ditunjukkan lagi terutama ke generasi-generasi muda. Aku sebagai penonton atau bisa dibilang sebagai netizen, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian orang baik. Semoga kalian sehat-sehat, umur panjang, dijauhkan dari mara bahaya, dan mendapatkan teman-teman yang baik hati. Ya kita banyaklah berbuat baik sama orang, nggak apa-apa. Kadang mulut pada sedikit nggak apa-apa, tapi hati tuh nggak boleh jahat ya. Tetap kita ngeliat orang lain yang susah kita bantu. Jangan hanya untuk demi konten juga loh, nggak boleh ya. Lebih baik kita tuh sukarela dan juga memang dari hatinya tuh ikhlas untuk membantu orang lain. Di lain tempat, pasca komedian Babe Cabita meninggal dunia, sang istri Zulfati Indraloka memutuskan untuk melelang motor milik almarhum Babe. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita yang karib disapa Fati tersebut mengunggah pengumuman dalam bentuk video terkait pelelangan motor milik almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fati Indraloka, istri dari almarhum pria Prayoga Pratama atau yang biasa kita kenal sebagai Babe Cabita, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman, sahabat, saudara yang telah mendoakan almarhum dan mohon dibukakan pintu maafnya untuk beliau atas kesalahannya yang mungkin pernah dibuat baik disengaja atau tidak. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mewakili almarhum ingin melelang sebuah 50 cc kesayangan almarhum yang biasa dipakainya untuk ke masjid ketika sholat, yang sering juga dipakai untuk ngonten. Fati juga mengurai motor tersebut rupanya kerap dipakai sang suami saat pergi ke masjid ataupun untuk konten. Adapun lelang dibuka di angka 70 juta rupiah dari tanggal mulai 30 April sampai 5 Mei 2024 mendatang akan ditutup.
Dari unggahan tak sedikit orang yang tertarik dan ikut menawar motor milik almarhum Babe, termasuk salah satu komika Rigen Rakelna yang menawar motor tersebut seharga 100 juta rupiah. Insya Allah mau lelang. Nanti uang dari hasil lelangnya akan aku sedekahkan atas nama almarhum untuk pembangunan masjid ada di Medan dan pembangunan pondok pesantren ada di Deli Serdang di Medan juga, di Sumatera Utara gitu sih. Cukup antik, jadi aku rasa mudah-mudahan para kolektor-kolektor itu mau untuk membelinya, sekalian ya kita beramal bareng-bareng gitu. Ya, memang pelelangan motor milik almarhum suaminya tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid di Medan dan pondok pesantren di Deli Serdang. Fatih sendiri mengurai melelang motor kesayangan almarhum suaminya dan digunakan untuk membangun masjid dan pesantren agar amal jariah untuk almarhum suami selalu mengalir. Kalau ini memang untuk amal jariah almarhum, jadi emang dipakainya untuk beribadah. Dia kalau mau ke masjid, kalau nggak jalan naik motor ini. Jadi biarlah itu jadi saksi dia juga ketika jadi kendaraan dia untuk ke masjid, untuk dia beramal. Dan uangnya itu akan aku sumbangkan semuanya untuk pembangunan masjid gitu. Meski sudah tiada, namun Fatih tetap berusaha menjalankan apa yang sudah biasa dilakukan almarhum Babe semasa hidup, yakni beramal. Memang tak banyak yang tahu jika semasa hidupnya almarhum Babe Cabita dikenal sebagai sosok yang suka beramal. Hal tersebut terungkap dari mulut para sahabatnya Pras Teguh dan Ustadz Alfi Alfandi yang menceritakan sosok Babe yang sangat royal bersedekah. Setelah kami tahu beliau wafat kan akhirnya kan kebuka ya semua rahasia-rahasia, semua yang kita nggak pernah tahu. Ada orang DM aku saat almarhum borong baju saya jualan baju dibagiin panti asuhan. Almarhum santunin yayasan yatim piatu saya. Terus DKM masjid kemarin di masjid itu ternyata setahun ini setiap Jumat dia bagi-bagi makanan 1.000 sampai 1.000 bungkus ya nggak sih? Wah, ternyata udah dipersiapkannya semua om. Kayaknya dia udah tahu. Di sisa akhir hidupnya Allah izinkan untuk kita jadi tahu sosoknya ya. Mungkin yang nggak tahu jadi tahu sosoknya seperti apa kayak gitu. Dan alhamdulillah semuanya positif tuh. Aku juga bersyukur sih, misalnya kayak memori anak-anak ini mungkin nggak banyak soal ayahnya, setidaknya kalau mereka gede mereka jadi bisa lihatlah jejak digital kayak oh ternyata mereka punya ayah yang hebat gitu. Kalau almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sedekah untuk aku walaupun hanya cuman 50.000, tapi setiap kamu subuh kamu masukin, kamu niatin karena itu nanti nolong aku. Anak-anak sekolahin di sekolah yang agama, nggak perlu mahal-mahal, yang penting mereka nanti yang semoga mereka nanti yang bisa jadi penolong kita. Sama 3 tahun lebih terakhir ini tiap bulan alhamdulillah almarhum tuh kirim untuk madrasah itu. Jadi dia selalu pesankan sedekah, terus jangan lupain keluarganya gitu, terutama ayahnya, sama untuk madrasah itu sih. Jangan lupa untuk tetap transfer atau tetap kirim rezeki yang kita dapat untuk itu gitu. Sementara itu, pendakwah Pipik Dian Irawati atau yang kerap disapa Umi Pipik buka suara soal ramainya perjodohan Abizar Al-Ghifari dengan Irish Bella. Saat ditemui awak media usai menggelar acara halal bihalal di kediamannya, Umi Pipik memberikan tanggapan yang tak terduga. Umi Pipik tertawa mendengar ramainya perjodohan anaknya dengan Ibel, salah satu murid pengajiannya. Iya, aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, banyak yang jodohin, hahaha gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Ya pada ketawa aja berdua. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng, ya udah monggo siapapun jodohnya mau.
Diketahui Ibel memang belum lama ini menggelar pesta perayaan ulang tahun yang ke-28 tahun pada 23 April 2024 lalu. Dalam perayaannya, Ibel mengundang Umi Pipik berserta keluarga. Dalam acara tersebut, Umi Pipik memang mengajak serta putranya Abizar. Namun rupanya kehadiran Abizar justru membuat banyak warganet ramai menjodoh-jodohkan Abizar dan Ibel. Umi Pipik sendiri memberikan respon santai saat putranya dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan mantan istri Amarzoni tersebut. Ditegaskan oleh istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, putranya dengan Ibel hanya berteman dekat. Mantan-mantannya Ibel teman dekat saya semua, dia jawabnya gitu. Dia anak kan lucu ya. Enggak lah, dia temenan doang sama Ibel. Tapi ada Abibel. Lucu ya Abibel. Nggak tahu ah. Diketahui sebelumnya, Abizar juga pernah diminta warganet untuk berpacaran dengan aktris Cynthia Mariska hingga dijodohkan dengan anak dari presenter Irfan Hakim. Terkait urusan jodoh, Umi Pipik membebaskan langsung kepada Abizar. Namun benarkah Ibel masuk sebagai kriteria calon menantu idaman Umi Pipik dan masuk kriteria Abizar? Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini gitu. Kalau anaknya, kalau saya tanya, ntar Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Saya bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu candainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya kalau kalau udah siap gitu. Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya. Nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat ya, dan ya berhijab gitu. Ya kalaupun belum berhijab ya nanti biar suaminya ngehijabin. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya, yang terbaik juga buat Ibel. Tak hanya soal Abizar, putra bungsu Umi Pipik, Ataya Bilal, belum lama ini juga jadi sorotan. Diketahui belum lama ini, Bilal memang menikmati liburan di Indonesia selama 1 bulan sejak bulan Maret 2024 lalu. Namun kini, Bilal harus kembali ke kota Tarim, Yaman untuk melanjutkan studinya. Melalui akun Instagram pribadinya, Umi Pipik sempat membagikan momen saat anak bungsunya kembali ke Yaman. Titipkan dirimu kepada Sang Robi, tekadlah jadi lebih baik saat kembali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bilal kembali ke Yaman juga diantar oleh ketiga kakaknya, Adiba Kanza, Abizar Al-Ghifari, dan Ayla Az-Zuhro. Bukan hanya haru, momen hangat juga terekam dari kebersamaan Bilal dengan keluarga saat di bandara. Momen ini bak menunjukkan kalau keluarga Umi Pipik memastikan bahwa perpisahan dengan Bilal yang kembali ke Yaman diisi dengan energi positif dan semangat. Lantas seperti apa perasaan Umi Pipik yang kembali harus berpisah dengan putra bungsunya tersebut? Ya namanya ibu ya pasti sedih lah. Apalagi kakak-kakaknya ngeledekin semua, kita mau ke Jepang loh, kita mau ke Jepang, kan jadi kesel gitu ibunya gitu ya. Takutnya anaknya gitu, dia bilang enggak, bohong gitu, enggak mungkin lah gitu kan. Tadi dengerin tuh yang gangguin gitu kan, aku bilang gitu ke Bilal. Si Abi kan orangnya iseng ya, jadi suka kamu berangkat ke Tarim, kita mau ke Jepang gitu-gitu. Jadi itu kan iseng si Abinya, jadi anaknya enggak bohong. Ya sedih lah pasti gitu. Karena kan dia cuma ada libur 1 bulan, tapi alhamdulillah sebulan bisa pulang. Ya, diketahui kepulangan Bilal ke tanah air memang dalam momentum libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kepergian Bilal kembali ke Yaman tak hanya membuat Umi Pipik sedih, namun juga sedikit merasa khawatir lantaran putranya masih terbilang muda dan belum 17 tahun. Dan kemarin pas pulang sendiri gitu, jadi kepikiran banget gitu, mana transitnya itu 12 jam sendiri di Jeddah. Itu yang membuat saya takut gitu kan. Terus akhirnya telepon teman-teman di sana minta tolong gitu, petugas-petugasnya. Karena kan anak di bawah umur ya, belum 17 tahun kan harus ada surat pelepasan dari orang tua. Karena anaknya cuek aja tuh, jadi kitanya yang kepikiran, bayangin transit 12 jam
gitu kan, nggak pakai visa karena dia nggak keluar. Ini yang saya pikirin 12 jam dia ngapain aja gitu ya, makannya gimana ya gitu deh. Lantas bagaimana Umi Pipik memantau putra bungsunya yang sekolah jauh di Yaman? Benarkah meski berjauhan, Umi Pipik cukup posesif kepada putra bungsunya? Iya, kita punya grup, ada grup anak-anak. Jadi apapun dia kirim, say hello gitu-gitu. Ya, bismillah gitu. Ngeridoin lah, kita namanya orang tua ya gitu. Seneng.